Kalau lagi sedih, perbanyak baca sholawat. Lagi bingung, banyakin baca sholawat. Lagi terlilit hutang, banyak-banyak baca sholawat ya. Setiap punya banyak masalah, perbanyak kita baca sholawat. Ntar Allah yang bakal ngasih kita jalan keluar dari permasalahan hidup. Karena sholawat itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sholawat itu adalah kedekatan kita kepada Allah perantara Rasulullah. Dengan sholawat semua masalah beres. Dengan sholawat semua hajat terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni keajaiban sholawat ya. Beliau itu berkisah tentang sholawat, tentang kedahsyatan sholawat itu karena beliau awalnya dulu sebelum mengenal sholawat itu karena beliau itu lagi sedih ya, lagi bingung, lagi susah. Jadi pas waktu beliau lagi susah ternyata beliau itu nonton YouTube, dan di YouTube itu menyeliplah tentang sholawat, tentang keajaiban sholawat dari Ustadz Mukhlis Marsal. Baik, di sini saya bacakan testimoni keajaiban sholawatnya ya. Assalamualaikum Mbak Vina. Nama saya Dina. Di sini aku mau menceritakan tentang kedahsyatan sholawat ya, tentang agungnya sholawat. Subhanallah. Di sini aku mau berbagi cerita tentang keajaiban sholawat ini karena aku merasakan sendiri keajaiban sholawat. Keajaiban sholawat ini sangat nyata terbukti bagi saya. Awalnya itu aku mengenal sholawat itu tahun 2018. Nah situ kan aku lagi sedih ya, lagi bingung karena aku ada tentang ekonomi yang sangat seret. Nah di situ aku nonton YouTube, di situ aku dengerin ceramah-ceramah ya, aku seneng dengerin ceramah-ceramah. Nah di situ nyeliplah video tentang keajaiban sholawat, testimoni sholawat ya, mendapatkan rezeki dari sholawat. Di situ adalah channelnya Ustadz Mukhlis Marsal. Nah di situ aku tontonlah videonya Ustadz Mukhlis Marsal tentang keajaiban sholawat satu ya. Kemudian seharinya aku tonton lagi satu tentang keajaiban sholawat dari videonya Ustadz Mukhlis Marsal. Nah situ karena aku ya termotivasi dari videonya Ustadz Mukhlis Marsal tentang sholawat dan sholawat itu, tiba-tiba aku tuh kok pengen banget baca sholawat ya. Aku pengen kuatin diri aku dengan sholawat. Nah memang sebelumnya kan aku dengerin tentang ceramah, aku kan dengerin ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur ya Mbak Vina. Di situ kan Ustadz Yusuf Mansur itu mengkaji tentang sedekah ya, katanya Ustadz Yusuf Mansur kalau pengen apa ya sedekah gitu. Nah di sini aku ya usahakan aku memang sedekah tapi semampu aku Mbak, dan sedekah itu kadang aku bagikan ke kucing gitu ya memang, tapi setiap hari Mbak, kadang aku kumpulin uang sedekah itu aku taruh ke masjid gitu Mbak. Nah waktu itu aku kan gini ya, waktu itu aku bisa ngumpulin uang ya, uang sedekah aku itu aku kumpulin bisa sampai 8 juta. Kemudian uang 8 juta itu aku kasihkan ke masjid Mbak, aku sumbangin ke masjid yang benar-benar masjid itu membutuhkan dana. Dan aku kencengin selawat ya, setiap hari aku baca selawat, aku sambil beberes baca selawat ya. Aku dengerin testimoni keajaiban sholawat dari Ustadz Mukhlis Marsal itu, aku juga ikutan sholawat ya, aku kuatin sholawat, aku geber sholawat, aku baca sholawat ya setiap hari. Intinya tuh aku istiqomahin baca sholawat Mbak. Pokoknya aku tuh ngapain aja tuh sholawat, dengerin HP baca sholawat ya, beberes itu juga aku baca sholawat Mbak. Intinya di sini karena aku termotivasi dari videonya Ustadz Mukhlis Marsal yang dari kalau nggak salah tuh ya Mbak Vina, dari Mbak Mawar dari Aceh yang baca sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu baca sholawat Nabi 1000 kali setelah sholat tahajud Mbak. Nah di situ wah aku gini, wah ini solusi baca sholawat ini solusi dapat uang nih gitu. Ya aku cuma ngomong itu aja sih Mbak ya, aku nggak tahu kalau baca sholawat tuh untuk nyari dunia tuh boleh apa nggak tahu. Yang penting di sini aku pokoknya wah ini solusi ya, baca sholawat ini solusi untuk dapetin uang. Nah aku cuma ngomong gitu aja Mbak. Nah ternyata setelah aku lama ya baca sholawat ya, enggak satu hari aku baca sholawat terus dapat keajaiban tuh enggak ya, aku setiap hari baca sholawat ya, istiqomahin sholawat, aku beberes baca sholawat, terus
pergi masak baca selawat, belanja baca selawat ya. Pokoknya kegiatan aku sehari-hari itu setiap hari baca selawat ya, sholat fardu tepat waktu, sedekah subuh setiap hari aku usahakan walaupun hanya sedikit ya Mbak ya. Terus aku baca selawat, geber selawat ya, aku kencengin, sholat istiqomahin terus selawat Mbak. Pokoknya aku setiap hari selawat dan selawat, nggak luput dari sholat. Pokoknya setiap hari aku usahakan untuk baca selawat, aku paksakan diri aku untuk baca selawat Mbak Vina. Karena ternyata dari aku sering baca sholat ya setiap hari istiqomah sholat itu karena aku ya udah awalnya tuh aku nunggu keajaiban sholawat, kok nggak ada keajaiban sholawat nih, aku udah lama baca sholawat tapi Allah kok nggak ngasih aku keajaiban sholawat. Nah di situ aku pernah putus asa sama Allah, aku sempat ngambek sama Allah, ya Allah aku udah baca sholawat banyak, aku udah baca sholawat ini dan sholawat itu, tapi kok engkau nggak ngasih aku keajaiban sholawat ya Allah, itu sempat gitu ya. Tapi setelah itu aku nggak lama Mbak, aku cuma sebentar aja, habis itu aku ambil wudhu, aku sholat taubat dan aku beristighfar pada Allah, aku minta ampun sama Allah. Kemudian aku kencengin lagi sholawat ya, aku geber sholawat, terus aku baca sholawat, terus sholawat dan sholawatan terus aku minta ampun sama Allah dengan cara bersholawat. Nah di situ aku kan termotivasi dari videonya Ustadz Muklis Marsal itu ya, jadi setiap hari aku nonton videonya Ustadz Muklis Marsal itu dengan bab sholawat, kedahsyatan sholawat, keajaiban sholawat, testimoni sholawat juga, punya yang tentang mengenai sholawat itu Mbak Vina ya, itu aku jadi ikutan sholawat. Nah di sini aku kan udah nggak ngarep tentang keajaiban sholawat ya, karena aku dari dulu baca sholawat nungguin keajaiban sholawat sama Allah, nggak dikasih keajaiban sholawat, nggak aku tuh nggak ngerasa kedahsyatan dari sholawat. Nah setelah aku baca sholawat kemudian aku pasrahnya sama Allah, nggak nungguin keajaiban sholawat. Nah disitulah ternyata Allah ngasih keajaiban sholawat tersebut pada aku Mbak, yakni aku dulu kan pernah kerja ya, dan ternyata teman lama aku tuh nelpon aku, tumben padahal aku tuh udah 20 tahun Mbak lepas kontak sama teman aku itu. Ternyata teman aku itu telepon aku, katanya tuh teman aku punya proyek ya, di proyek A itu katanya mau ngasih orderan barang tentang seperti bahan-bahan material itu. Nah katanya gini, kamu mau nggak tak kasih gini proyek gitu, nanti kamu taruh ke proyek A aku, nanti aku kasih tahu kamu deh tempat yang proyek material yang murah-murah gitu. Terus aku bilang oh iya dah gitu. Nah ternyata aku ditransfer uang 140 juta. Nah setelah aku belanja di bahan material itu yang dikasih tahu temanku itu, aku sambil baca sholawat Mbak, aku berangkatnya baca sholawat ya, di situ pun di tempat material proyek itu aku baca sholawatin terus Mbak. Nah di situ ternyata aku beli bahan-bahan material itu hanya habis sekitar 115 juta dan masih ada sisa 25 juta. Nah kemudian aku laporlah ke teman aku itu, ini Pak udah gini. Ternyata oh ya udah gitu katanya, ternyata ya itu rezeki kamu gitu kata temanku. Ya Allah dahsyatnya sholawat Mbak Vina, ternyata ini ya kedahsyatan sholawat yang selama ini aku tunggu nggak dapet, aku baca sholawat. Tapi kalau aku baca sholawat, geber sholawat, terus-terusan sholawat dan sholawat, nggak ditungguin keajaiban sholawatnya, ternyata Allah kasih keajaiban. Nah kemudian nelpon lagi, kamu mau nih gini, masih ada lagi nih di proyek A gini gitu. Oh iya gitu. Ternyata di situ katanya harganya itu, harga proyek material itu ternyata sekitar antara 220 juta, sedangkan aku di sini cuman punya uang 20 juta saja Mbak. Nah sini aku mau ditransfer uang 220 juta, aku nggak mau ya, karena aku takut juga pegang uang. Jadi di sini aku tetap gebar sholawat, ya Allah dengan keajaiban sholawat semoga Engkau memberikan aku rezeki yang berkah gitu. Aku pokoknya gebar sholawat dan sholawat. Nah di situ ternyata setelah proyek itu hampir selesai, aku nonton Facebook, di situ ada rumah yang ditawarkan, ternyata katanya rumahnya itu sekitar 100 juta. Nah aku ngomong, kalau ya Allah kalau aku 100 juta nggak punya, dengan barokah sholawat izinkan ya Allah rumah ini bisa menjadi milik hamba. Kemudian rumah itu aku DP-in sekitar 5 jutaan ya Mbak Vina, untuk sebagai tanda jadi kalau rumah itu sudah aku DP gitu. Nah kemudian aku geber lagi Mbak sholawat, aku baca sholawat lagi, aku semakin kencengin sholawat, aku kuatkan sholawat, semakin aku geber sholawat, terus siang malam baca sholawat pokoknya. Nah di situ aku tuh ya terus gini, dapat orderan lagi dari bosku, katanya Idul Adha mau kurban, aku disuruh nyariin sapi yang paling bagus katanya gitu. Ternyata di situ
aku carikan sapi, aku foto-foto, aku kirim ke beliau. Ternyata katanya beliau, ya udah kamu pilih aja yang paling bagus gitu. Aku sambil baca sholawat, terus Mbak geberin, aku sholawat kenceng, aku sambil pegang tasbih digital ya, baca sholawat, terus aku sholawat terus Mbak. Nah di situ katanya bosku, ya udah kamu pilih yang bagus aja deh. Di situ aku kasih tahu harganya sekitar ada yang 23 juta, ada yang 24 juta, ada yang 25 juta. Di situ sama teman aku tuh dikirimin, ditransfer di ATM-ku sekitar 25 juta. Ya Allah, dasarnya sholawat. Nah di situ ternyata dijual beli sapi itu masih aku tawar ternyata dengan harga 23 juta, sapi limousin itu Mbak Vina. Nah ternyata aku ngomong sama temanku itu kalau uangnya masih ada sisa 2 juta, ya udah itu 2 juta buat kamu. Ya Allah, ini berarti benar-benar dasarnya sholawat. Inilah keajaiban sholawat, ternyata aku dapat rezeki lagi berkah sholawat ya 2 juta. Nah di situ kan harga rumah ya Mbak Vina ya, harga rumahnya 100 juta, sedangkan aku masih ngasih DP sekitar 5 juta Mbak, kan masih kurang 95 juta lagi ya Mbak ya. Nah di situ pas hari pelunasan ya, hari Senin kalau nggak salah, hari Seninnya dapat pelunasan, katanya dah aku dapat uang dari mana. Ya udahlah, kalau memang aku nggak ada uang ya Allah, ya udah di sini aku hanya bisa gebar sholawat, aku hanya bisa kencengin sholawat Mbak. Ya Allah gitu, aku ngomong sama Allah gitu, aku hanya punya amalan sholawat aja. Allah, di sini aku gebar sholawat dan sholawat saja ya Allah, aku pasrah gitu. Nah kemudian di hari Jumatnya itu teman aku tuh nelpon bahwasanya gimana nih proyeknya udah gini, bentar lagi sekitar 2 bulan lagi proyeknya udah selesai loh gitu katanya. Loh, oh gitu ya Pak, iya jadi kamu beresin dah pembayarannya tuh habis berapa gitu. Loh kan masih lama Pak, masih 2 bulan lagi gitu kan, aku ngomong ke temanku itu. Ya nggak apa-apa, kamu cek aja habisnya berapa, totalnya berapa di toko material itu. Nah aku kan di situ setelah itu aku baca sholawat lagi Mbak, aku gempur sholawat dan sholawat tuh sambil berangkat aku baca sholawat, terus pulangnya tuh aku baca sholawat. Ternyata setelah aku tanya ya ke kasirnya itu tempat material itu, ternyata sebelum itu aku ditransfer nih sama teman aku sekitar uang 200 juta di ATM aku, ditransfer 200 juta, terus kemudian aku berangkat ke tempat toko material itu. Aku sambil baca sholawat Mbak, sholawat dan sholawat di perjalanan aku baca sholawat terus Mbak. Ya Allah, dengan berkah sholawat semoga Engkau memberikan kami keselamatan, rezeki yang berkah ya Allah. Inilah yang saya berikan, yaitu amalan sholawat. Aku hanya bisa berselawat dan sholawat, aku geber sholawat ya Allah, aku kencengin sholawat hanya mendapatkan ridhomu dan syafaatnya Rasulullah ya Allah, aku gitu sama Allah. Nah di situ ternyata totalnya itu di toko material itu hanya sekitar habisnya itu 105 juta, dan di situ ternyata masih ada sisa uang 95 juta lagi Mbak Fina. Ya Allah, berarti pas untuk pembayaran rumah aku Mbak. Alhamdulillah ya Allah, dasarnya sholawat ya Allah. Di situ aku sujud syukur Mbak, ya Allah ternyata ini toh keajaiban salat, ini toh dasarnya salat. Ternyata salat itu manjur, salat itu top chair, salawat itu sangat-sangat dahsyat, benar-benar dahsyat, salawat itu hebat banget. Inilah yang dimaksud dengan keajaiban salawat. Ketika aku baca salawat, aku tungguin gak datang-datang. Pas aku gebar salawat, aku kencengin salawat, aku istiqomah salawat. Intinya aku salawat, aku kuatkan salawat, dan aku pasrah pada Allah, aku minta ampun sama Allah. Ternyata Allah berikan keajaiban salawat itu kepada aku Mbak Vina. Ya Allah, dasarnya salawat Mbak, aku baca selawat ini bukannya aku pamer ya Mbak ya, enggak, supaya teman-teman itu termotivasi untuk semangat baca selawat, setiap hari selawat, istiqomah selawat ya, untuk kencengin selawat. Kalau lagi banyak masalah baca selawat ya, karena tidak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, keajaiban selawat itu datang. Yuk teman-teman, kita baca selawat, kita gebar selawat, the power of selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Dina atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman, di sini Kak Dina berkirim testimoni keajaiban sholawat karena termotivasi dari videonya Ustadz Muklis Marsal tentang sholawat ya, tentang keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat. Ternyata setelah Kak Dina termotivasi dari videonya Ustadz Muklis Marsal ya, setiap hari nonton video Ustadz Muklis Marsal bab sholawat ya, di situ setiap nonton videonya Ustadz Muklis Marsal satu persatu tentang keajaiban sholawat ya, akhirnya Kak Dina ini termotivasi untuk kuatkan sholawat, gebar sholawat ya, istiqomahkan sholawat, kencengin sholawat setiap hari, sholawat dan sedekah ya, dan sedekahnya itu dikasihkan ke masjid. Subhanallah, berkat keajaiban sholawat, setiap hari kencengin sholawat, istiqomahin sholawat, gebar sholawat, ternyata
dapat keajaiban sholawat sekitar 200 juta ya teman-teman, subhanallah. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.